Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Nurhaliza dengan NIM 2102008 dari kelas 2A PG PAUD. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 pada mata kuliah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dimulai dari sejarah pelanggaran HAM dan khususnya pada anak. Sejarah pelanggaran HAM khususnya pada anak ini terjadi karena tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan yang terjadi pada masa Louis ke-14, sehingga muncul HAM ini karena adanya perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan juga martabatnya dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa tirani. HAM ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata hanya karena martabat mereka adalah manusia, bukan pemberian dari masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Kemudian, HAM dalam kedua naskah konstitusi UUD RIS dan UUD S 1950 menyatakan pada pasal 39 bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga, hak fakir miskin, dan hak anak terlantar untuk dipelihara. Kemudian pada pasal 41 menyatakan bahwa persamaan hak murid. Kemudian ada deklarasi HAM dan pelindungan hak anak sedunia. Deklarasi dapat dibuat oleh masing-masing negara walaupun biasanya memfokuskan pada pemahaman nasional seperti sebuah hak. Beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari suatu tindakan adalah reservasi. Terdapat perjanjian internasional yang memuat ketentuan yang memungkinkan negaranya untuk menyampaikan deklarasi. Contohnya yaitu Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada tahun 1924. PBB mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959. 20 tahun kemudian diadakan Tahun Internasional Anak. Ada 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya konvensi PBB tersebut, yaitu yang pertama non-diskriminasi pada pasal 2, yang kedua kepentingan terbaik anak pada pasal 3, yang ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan anak pasal 6. Dan yang keempat, pandangan anak pada pasal 12. Pengembangan Komite anak tentang pasal hak 6. anak menganjurkan agar anak mempunyai institusi hak asasi manusia yang independen dengan tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak anak yang terpisah atau ada bagian yang khas institusi hak anak manusia biasanya yang khusus menangani isu anak. Dari sudut pandang internasional, para anggota Komisi Anak memenuhi banyak maksud. Esensinya yaitu bahwa mereka adalah suara anak-anak, penganjur untuk hak anak, investigator pengaduan, dan penasehat pemerintah. Kemudian ada hukum perundang-undangan perlindungan anak. Pada mulanya, hukum perlindungan anak ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan hak anak. Definisi anak menurut UU PAN Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak yang wajib dipenuhi di Indonesia yaitu yang pertama bermain, kedua berekreasi, ketiga berpartisipasi, 4 berhubungan dengan orang tua bila terpisah, 5 bebas beragama, 6 bebas berkumpul, 7 bebas berserikat, 8 hidup dengan orang tua, 9 kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, 10 norma, 11 identitas, 12 kewarganegaraan, 13 pendidikan, 14 informasi yang layak, 15 standar kesehatan, 16 standar hidup yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang ke-17 ada anak dalam situasi darurat, 18 anak berhadapan hukum, 19 anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 20 anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, 21 anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, 22 anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan, 23 anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, 24 anak korban perlakuan salah dan penelantaran, 25 anak yang menjadi korban pornografi, 26 anak dengan HIV atau AIDS, 27 anak korban kejahatan seksual, 28 anak korban jaringan terorisme, 29 anak penyandang disabilitas, 30 anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan 31 anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Kemudian
ada kewajiban dan juga tanggung jawab pemerintah daerah kepada anak-anak, yaitu yang pertama, hak sipil dan kebebasan, dua, kesehatan dan kesejahteraan dasar, tiga, lingkungan keluarga dan pengasuhan, empat, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, lima, perlindungan khusus bagi anak CNSP. CNSP ini merupakan Children in Needs of Specialist Protection atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Mungkin pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.